Halo para mahasiswa, kita lanjut ke pembahasan tentang normalisasi tabel bertahap. Nah, intinya normalisasi itu untuk bikin tabel, kemudian tabel itu saling berelasi. Penjelasannya sudah pernah disampaikan di pembahasan sebelumnya. Normalisasi memang dilakukan berkelanjutan, intinya lebih efisien nanti. Tujuannya apa? Biar redundansi atau kerangka data itu nggak ada, terus kompleksitas dari suatu tabel itu dapat dikurangi, kemudian bisa membuat data anomali itu atau data tidak seragam jadi lebih seragam. Nah, itu normalisasi. Normalisasi pun sudah kita lakukan beberapa kali, misalnya menghilangkan fill jumlah, karena fill jumlah bisa diperoleh dari banyak kali harga satuan. Nah, langkah-langkahnya juga sudah pernah dibahas. Kemudian ada juga memecah ke beberapa tabel, yaitu pesanan, master, dan segala macamnya. Nah, sampailah ada bentuk di sini penggunaan LRS atau kelas diagram dalam memodelkan basis data. Nah, dalam hal ini bentuk sederhana dari LRS. Apa LRS ini? Logical Record Structure yang awalnya. Nah, kalau kita lihat ada 4. Dia mulainya dari IRD. Yang pertama entitas reseller bilangnya. Kemudian ada entitas pesanan. Reseller nih melakukan pesanan. Pesanan itu sendiri nanti ada detailnya. Detailnya tuh mengisi apa? Mengisi yang namanya produk. Jadi kalau digambarkan, di sini ada produk, reseller, ada relasinya. Nah, misalnya buat pesanan, ada garis hubungan si lainnya. Nah, dari ini ke ini, dari ini ke ini. Oke. Lainnya tidak ada garis panahnya, sehingga kita pilih non aja. Oke. Satu reseller bisa membuat berulang kali pesanan. Jadi cardinality-nya one to many. One to many. Oke. Sedangkan di dalam pesanan itu pasti memiliki beberapa produk yang dipesan. Jadi dibilangnya di sini adalah detail produk yang dipesan dapat berbeda-beda. Nah, kita tinggal copy. Ya. Dan ini. Iya. Di dalam pesanan tuh nanti memuat detail dari produk. Oke, ini bos. Jadi di dalam satu pesanan bisa memiliki banyak produk, dan di dalam produk itu pasti akan berulang kali ada di dalam pesanan yang lain juga. Dipesan secara berulang-ulang, maka cardinality-nya many to many. Kemudian entitas reseller akan memiliki atribut. Atributnya apa aja? Nah, ini nih barangnya, tinggal saya copy paste berarti. Tinggal saya copy paste. Nah, ini atribut untuk entitas reseller. Ada 4 macam. Nah, yang menjadi key adalah kode reseller ya. Kemudian kode reseller itu berada pada relasi ini. Nah, baru satu. Pesanan nanti memiliki yang namanya di sini ID PSN, ID pesanan. ID PSN. Selain ID pesanan, ada TGL PSN. Nah, nggak ada yang namanya kode reseller di sini karena baru berupa IRD. Pesanan tuh hanya ID dan tanggal. Kelanjutannya,
Karena sudah ada hubungan antar dua tabel, berarti relasi itu akan memuat dua macam key. Nah, kelanjutannya di pesanan ada isinya berupa detail produk, berarti isinya apa aja? Yang pertama pastinya ID pesanan itu sendiri. Nah, di produk sekarang memiliki field sebagai berikut, 3 macam. Berarti 3 macam field ini. Nah, ini untuk contoh kasus kita aja. Di kasus sebenarnya kita bisa nambahin stok atau field-field lain yang dibutuhkan. Satuannya misalnya mau beda-beda, itu semua tergantung kebutuhan. Nah, di sini ada memuat kode produknya. Kemudian di sini harusnya ada kode produk. Yang membedakan kenapa many to many, umumnya ada penambahan field baru yang tidak masuk di pesanan dan tidak masuk di produk. Misalnya apa? Jumlah pesannya. Karena detail pesanan tuh jumlah produk yang dipesan bisa beda-beda tergantung pesanannya. Terus apa? Harganya. Karena harga itu berupa harga fluktuatif. Di sini nyebutnya harga atau HRG PSN. Itu saat harga di pesannya, HRG PSN. Nah, akan berbeda dengan harga satuan yang sekarang. Bisa sama, tapi harga itu bakal berbeda. Makanya disimpan di tabel transaksinya. Nah, setelah menjadi IRD seperti ini, langkah berikutnya adalah transformasi. Ngapain transformasi ini? Nah, memilah-milah. Memilah-milah dalam artian seperti ini. Saya akan buat shape-nya dulu. No fill dengan bingkai seperti ini. Kemudian bingkainya saya bikin garis putus-putus. Oke. Nah, mulailah dari tabel master. Tabel master tuh umumnya dikiriin dengan cardinality-nya 1. Kemudian dia akan menghasilkan sesuatu. Kode resellernya akan ditampung ke pesanan. Siapa yang melakukan pemesanan? Oh, reseller ini. Berarti kotak ini dari relasi ke entitasnya akan mengikuti. Kemudian produk pun mirip dengan reseller, tabel master, karena nggak ada key yang masuk ke dia. Berarti di sini ada pilah untuk kode produk. Sedangkan yang jadi relasi many to many akan menjadi entitas baru. Nah, sehingga bloknya seperti ini. Kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4 blok. Nah, 4 blok inilah yang kemudian menjadi LRS, yaitu LRS reseller yang seperti kita lihat yang sekarang. Bentuknya LRS-nya kurang lebih seperti ini. Ada reseller, pesanan, detail, dan produk. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, untuk kelas diagramnya sendiri mirip. Berarti ada kelas yang namanya kelas reseller. Ada kelas yang namanya pesanan. Dengan atribut-atributnya silahkan ditambahin. Misalnya kode reseller ya tadi tuh. Kode reseller tipenya misalnya INT. Terus ada yang namanya nama reseller ya tadi ya. Nama reseller, varchar, dan seterusnya. Nah, misalnya udah pesanan, tanggal pesanan, ID pesanan, INT juga, tanggal pesanan, dan tipenya adalah date. Nah, kemudian ada yang namanya detailnya nanti ketemu yang namanya produk. Ini nggak saya lengkapi, tapi caranya kurang lebih seperti ini. Memodelkan basis data ke dalam kelas diagram. Ada yang namanya produk tuh ID produk, ID pro, INT, terus ada nama produk.
nama pro varchar. Nah, kelanjutannya relasinya apa saja yang terjadi, mirip dengan LRS tadi. Jadi reseller akan berelasi dengan pesanan dan akan memberikan suatu key, yaitu si kode reseller itu sendiri dengan tipe integer. Nah, key inilah yang masuk dari tabel reseller ke pesanan. Kemudian, karena dari pesanan ke produk berupa entitas, berupa relasi yang menjadi suatu entitas atau tabel baru, maka dia berupa asosiasi dari pesanan ke produk. Di sini diketik berarti detail. Detailnya detail apa aja? ID pesanan. Nah, tambahnya adalah ID pesanan. Ada lagi yang namanya ID produk. Nah, ada namanya QTY. Ada namanya HRG PSN. Nah, kurang lebih secara penggambaran seperti ini, tinggal kita ubah. Kita tuh misalnya pakai ini integer atau menyesuaikan dengan tipe data yang kita miliki. Di sini harga pesanan misalnya big integer atau small integer, tinggal kita ngikutin dan seterusnya. Nah, yang pasti asosiasinya ini akan menjadi gambarnya seperti ini. Nah, sekian penggambaran untuk menggunakan LRS atau class diagram untuk menggunakan basis data. Nah, secara LRS bentuknya serupa dengan ini, bedanya nanti ada kode masing-masing key-nya yang ditandai di arah panah ini. Jadi di sini KDRS, tulisan KDRS akan masuk ke sini. ID PSN akan masuk ke sini. KD Pro akan ke sini dan masuk ke sini. Oke, beda dengan diagram, tapi gambarnya mirip. Nah, kelanjutannya untuk penerapan operasi database menggunakan PPMSQL kayaknya tidak terkejar, jadi saya tiadakan. Nah, untuk yang terakhirnya, query dengan join ini mirip dengan where atau tabel berelasi. Yang ini nih, tabel berelasi ada where, ada from, tabel ini, ada 4 kan contohnya. Kalau union ini menggabungkan, ada 2 tabel yang berbeda, misalnya recordnya mau digabungkan, syaratnya apa? Recordnya sama misalnya, atau fill-nya itu sama, sehingga bisa digabungin. Jadi ke dalam tampilan satu tabel, walaupun tabelnya 2. Nah, ini kalian bisa nyari di internet, misalnya left join, ada right join, dan seterusnya. Selamat mencoba, semoga sukses dan